Pagi itu, matahari baru saja muncul dari balik pepohonan ketika Rosak sudah siap dengan 2 pikulan besar berisi apem buatan kakeknya. Di usia yang masih belia, ia sudah terbiasa bangun lebih pagi dari anak-anak lain di kampung. Sementara sebagian teman sebayanya berlari ke sekolah atau bermain di lapangan, Rosak justru melangkah pelan di jalan tanah yang masih lembab, membawa harapan untuk bisa menjual habis apem hari itu. Rosak tinggal bersama kakeknya, seorang pria tua yang tubuhnya mulai membungkuk dan langkahnya tidak lagi kuat seperti dulu. Mereka hidup sederhana di sebuah rumah kecil dari papan yang sudah lama tidak diperbaiki. Lantainya berderit, atapnya bocor ketika hujan, namun itulah satu-satunya tempat berteduh bagi mereka berdua. Ibunya telah lama meninggal dan ayahnya pergi entah kemana. Maka bagi Rosak, sang kakek bukan hanya keluarga, tapi juga tempat pulang yang sesungguhnya. Karena kondisi ekonomi yang sulit, sejak kecil Rosak sudah belajar membantu. Ia terbiasa memikul 2 keranjang penuh apem, berjalan dari gang ke gang, dari desa ke desa. Kadang ia meletakkan pikulan itu di atas kepala ketika bahunya mulai terasa nyeri, lalu kembali memikulnya ketika tangan terasa lelah. Begitulah hari-hari yang ia lalui. Jualan apem itu bukan perkara mudah, Zak, ujar kakeknya pada suatu pagi sambil membungkus apem yang masih hangat. Tapi kalau rejeki sudah ditentukan Gusti, pasti datang juga. Rosak selalu mengangguk. Ia percaya pada perkataan kakeknya. Meski dalam hati kecilnya, ia sangat berharap hidup mereka bisa lebih baik. Ia ingin melihat kakeknya beristirahat, bukan terus berkeringat membuat adonan setiap hari meski tubuhnya sudah rentah. Siang itu, setelah hampir separuh apemnya laku, Rosak duduk beristirahat di bawah pohon besar dekat pasar kecil. Ia mengusap keringat sambil menikmati angin yang berembus pelan, namun ketenangannya tidak berlangsung lama. Dari kejauhan, seorang anak laki-laki sebaya dirinya berjalan mendekat sambil tertawa mengejek. "Heh, Rosak, jadi tukang apem lagi, kayak orang miskin banget," teriaknya sambil menunjuk-nunjuk pikulan apem. "Kamu nggak bosan hidup susah terus?" Rosak menatapnya sebentar, hatinya tersengat. Ia telah terbiasa diejek, tapi tetap saja, setiap kata yang keluar dari mulut temannya itu menampar harga dirinya. Ia bukan tidak ingin marah, ia juga punya perasaan sebagaimana anak lain. Namun ia ingat pesan kakeknya. Tidak semua hinaan harus kau balas, kadang diam lebih mulia daripada kata-kata kasar. Maka Rosak hanya menarik napas panjang. "Sudah, jangan ganggu aku," katanya pelan. Temannya itu malah tertawa lebih keras. "Paling juga apemu nggak laku, dasar anak miskin." Setelah puas menghina, ia pergi sambil tertawa. Rosak mengepalkan tangan, menahan marah yang meletup-letup di dadanya. Ia merasa rendah, terhina dan kecewa. Mengapa hidupnya serba sulit? Mengapa ia harus menanggung semua ini? Ketika sore menjelang, Rosak pulang dengan hati yang dipenuhi kesal. Ia ingin beristirahat, namun perasaan amarah itu terus menghantui. Ia teringat sebuah cerita dari pedagang di pasar, tentang seorang embah yang bisa memberikan jimat pelaris. Menurut cerita, siapapun yang memakai jimat dari embah itu, dagangannya akan selalu habis, hidupnya akan berubah, dan rezekinya akan mengalir tanpa henti. Awalnya, Rosak tidak percaya. Ia pikir itu hanya cerita karangan orang-orang. Namun setelah kejadian siang tadi, rasa putus asa membuat Rosak mulai memikirkan hal-hal yang dulu tidak pernah ia anggap penting. Malam itu, ketika kakeknya sedang tertidur pulas karena kelelahan membuat apem seharian, Rosak duduk di depan pintu rumah sambil memandang langit gelap. Bayangan hinaan temannya terus terngiang di kepalanya. Ia memikirkan betapa keras hidup yang harus ia jalani. Ia ingin sekali melihat kakeknya bahagia, melihat rumah mereka tidak lagi bocor, melihat dirinya tidak lagi ditertawakan. Kalau ada cara agar hidup bisa berubah, apa salahnya mencoba?
bisiknya pada diri sendiri. Tekadnya pun semakin bulat. Keesokan harinya, setelah membantu kakeknya menyiapkan adonan, Rosak berpamitan untuk pergi berjualan lebih awal. Namun sebenarnya, ia tidak langsung menuju pasar. Ia berjalan ke arah hutan kecil di luar desa, tempat di mana konon sang embah tinggal. Rumah itu memang ada, tua, gelap, dengan dinding bambu yang sudah ditumbuhi lumut. Ketika Rosak menghampiri dan memberi salam, seorang lelaki tua keluar dengan mata yang tajam, seperti sedang menembus isi kepalanya. "Kowe nyari apa, bocah?" Suara mbah itu serak namun jelas. Rosak menelan ludah. "Mbah, aku dengar mbah bisa bantu orang melariskan dagangan." Mbah itu menyeringai, memperlihatkan giginya yang sudah banyak hilang. "Bisa, tapi semua ada tumbalnya. Tidak ada pelaris tanpa perjanjian." Rosak terdiam. Ia tidak sepenuhnya mengerti maksudnya, tapi ia sudah terlanjur datang sejauh ini. Aku siap," katanya lirih. "Yang penting aku bisa sukses, aku ingin hidup lebih baik." Mbah itu mengangguk pelan, lalu mengambil sesuatu dari dalam rumah. Sebuah jimat kecil berbentuk kantong kain hitam. Aromanya aneh, campuran wangi dan anyir. "Pakailah ini saat kau berjualan, rezekimu akan dibuka. Tapi ingat, waktu tumbal tiba, tidak boleh kau ingkari." Rosak menggenggam jimat itu dengan tangan gemetar. Ia tidak tahu apa sebenarnya yang ia lakukan, tapi hatinya terlanjur dikuasai oleh keinginan untuk keluar dari kemiskinan. Hari itu menjadi titik awal perubahan dalam hidup Rosak. Ketika ia berdagang dengan jimat itu tergantung di dalam keranjang, apemnya habis terjual dalam waktu singkat, bahkan lebih cepat dari biasanya. Dalam beberapa minggu, pendapatannya meningkat pesat. Ia berhasil membeli tempat berjualan yang lebih luas, membuat bangunan sederhana, lalu mempekerjakan beberapa orang untuk membantu. Namanya mulai dikenal. Pembeli datang tanpa henti, seakan-akan apem Rosak adalah yang terenak di desa itu. Kakeknya pun tidak lagi harus bekerja keras setiap hari. Namun, tanpa Rosak sadari, bayangan perjanjian itu semakin mendekat, dan harga yang harus ia bayar tidaklah murah. Sejak hari pertama ia memakai jimat pemberian sang mbah, hidup Rosak berubah drastis. Perubahan itu datang begitu cepat, seolah-olah dunia yang dulu keras terhadapnya mendadak berlutut dan memberi jalan. Dalam hitungan minggu saja, pendapatannya meningkat berkali-kali lipat. Para pembeli berdatangan tanpa henti, bahkan berebut apem yang ia jual. "Apem Rosak makin enak saja ya. Kalau mau beli harus cepat, nanti kehabisan." Komentar seperti itu terus terdengar hampir setiap hari. Orang-orang mulai mengenalnya, bukan lagi sebagai bocah miskin yang memikul apem keliling, melainkan sebagai penjual muda yang sedang naik daun. Kakeknya sempat heran dengan perubahan itu. "Zak, kok jualanmu sekarang cepat sekali habis? Apa ada rahasia baru dalam resepnya?" Rozak tersenyum, menutupi keresahan yang kadang muncul di hatinya. "Mungkin karena tempatnya lebih ramai, Kek, dan mungkin pembeli lagi suka apem kita." Kakeknya mengangguk polos, tak pernah sedikit pun mencurigai bahwa cucunya telah mengambil jalan yang terlarang. Baginya, kerja keras adalah segalanya. Ia tidak mengetahui bahwa kesuksesan mereka kini bukan hanya hasil tepung, gula, dan tangan yang terampil, tetapi juga akibat jimat yang menggantung dekatnya setiap hari. Dengan uang yang semakin banyak, Rozak akhirnya membeli sebuah bangunan kecil di pinggir pasar, cukup luas untuk berjualan dan membuat adonan dalam jumlah besar. Ia memperbaiki bangunannya perlahan-lahan, dindingnya dicat ulang, atapnya diganti, dan meja-meja ditambahkan untuk memajang apem. Tak lama setelah itu, ia mempekerjakan 2 orang karyawan dari desa sebelah. Satu bertugas mengaduk adonan, satu lagi melayani pembeli ketika antrean memanjang. Bahkan nama tempatnya kini menjadi Apem Rozak & Kakek, sebuah nama yang ia pilih agar kakeknya merasa bangga, meski tanpa sadar nama itu menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Setiap malam, ketika semua orang tertidur, Rozak menghitung uang hasil penjualan hari itu.
Dan setiap kali menyentuh tumpukan uang itu, ia selalu teringat wajah sang mbah, serta kalimat yang terus menggema di kepalanya. Semua ada tumbalnya, tidak ada pelaris tanpa perjanjian. Awalnya Rozak mencoba mengabaikan kata-kata itu. Ia berpikir mungkin tumbal itu hanyalah semacam ancaman agar ia menghargai jimat tersebut, tidak sembarangan menggunakannya. Namun semakin hari, semakin besar rasa takut yang tumbuh dalam hatinya. Ia tidak mengerti kapan waktu tumbal itu akan tiba. Ia tidak tahu apa atau siapa yang akan diminta sebagai gantinya. Namun di balik rasa takut itu, keserakahan mulai muncul tanpa ia sadari. Ia merasa nyaman dengan uang yang banyak. Ia merasa bangga bisa memiliki tempat usaha sendiri. Ia merasa lega karena kakeknya tidak lagi harus bekerja berat setiap hari. Ia telah lama hidup dalam kemiskinan, sehingga saat pintu kemewahan terbuka, meski hanya sedikit, ia tidak ingin menutupnya lagi. Beberapa minggu kemudian, usaha apemnya semakin maju. Rumah mereka pun direnovasi. Dinding papan diganti dengan tembok bata, atap bocor diganti dengan genteng baru, dan lantai tanah diubah menjadi keramik sederhana. Bagi sebagian orang, rumah itu tampak biasa saja. Namun bagi Rozak, rumah itu adalah simbol kemenangan, bahwa ia tidak lagi hidup melarat seperti dulu. Namun meski semua itu terlihat indah, bayangan gelap tetap mengikuti langkahnya. Setiap malam, ia mulai sering mengalami mimpi aneh. Kadang ia melihat bayangan hitam berdiri di pojok ruangan. Kadang ia mendengar suara bisikan yang samar namun jelas di telinganya. Waktumu semakin dekat, janji harus ditepati. Tidak ada rejeki tanpa tumbal. Rozak sering terbangun dengan tubuh penuh keringat, tapi setiap kali ia berpikir untuk mengembalikan jimat itu, ia mengingat rumah barunya, tempat usahanya, dan wajah kakeknya yang tampak lebih bahagia. Semua itu membuatnya menahan diri, meski rasa takutnya semakin hari semakin menusuk. Suatu sore, ketika ia sedang membereskan dagangan yang hampir habis, seorang laki-laki tua berdiri di depan tokonya. Tubuhnya kurus, pakaiannya compang-camping, dan mata tuanya menatap tajam ke arahnya. "Rozak," panggil laki-laki itu. Suaranya pelan, tapi cukup membuat bulu kuduk berdiri. Rozak mengenal suara itu, sang mbah. Jantungnya berdegup kencang. Karyawan-karyawannya tidak menyadari siapa laki-laki itu. Bagi mereka ia hanya seorang pengemis biasa. Mbah itu mendekat. "Bagaimana bocah, suksesmu sudah enak terasa bukan?" Rozak mengangguk gugup. Terima kasih mbah." Mbah itu tersenyum miring, senyum yang tidak membawa kebaikan, tapi lebih menyerupai ancaman yang dibungkus keramahan. "Sudah waktunya kau menepati bagianmu dari perjanjian kita." Napas Rozak tercekat. Tumbalnya, apa harus sekarang?" "Waktunya sudah lama tiba. Aku hanya menunggu kau siap." Mbah itu menatap dalam, seakan membaca isi hatinya. "Tumbal harus berasal dari seseorang yang dekat, sangat dekat, dan seseorang yang kau hargai." Tubuh Rozak mulai gemetar. Aku tidak bisa." Mbah itu mencengkram lengannya. "Kau sudah memakai pelarisku, kau sudah menikmati hasilnya, tidak ada jalan mundur bocah." Lalu dengan suara yang hampir seperti desisan, ia berkata, "Tumbal terbaik adalah nyawa orang yang paling mengasihimu." Rozak mundur beberapa langkah, wajahnya memucat. Ia tahu siapa yang dimaksud. Kakeknya, orang yang membesarkannya, orang yang mengajarinya bekerja keras, orang yang selalu membelanya ketika ia diejek, orang yang menjadi satu-satunya keluarganya di dunia ini. "Tidak, aku tidak akan," ujar Rozak sambil menggeleng panik. Mbah itu hanya tertawa pendek, tawa dingin tanpa perasaan. "Kalau begitu, bersiaplah kehilangan semua yang kau punya. Rumahmu, tempat usahamu, rezekimu, semua akan hilang. Kau akan kembali menjadi anak miskin yang memikul apem keliling, bahkan lebih buruk dari sebelumnya." Setelah mengatakan itu, sosoknya menghilang begitu saja di antara kerumunan pasar, seolah ia tidak pernah ada di sana.
Malam itu, Rozak duduk di depan rumah barunya yang megah dibanding kehidupannya dulu. Lampu-lampu menyala terang, karyawan-karyawannya tertidur di tempat masing-masing, dan kakeknya sibuk menyiapkan adonan untuk keesokan hari, meski tubuhnya sudah sangat tua. Rozak memandang kakeknya lama sekali. Apakah ini harga dari semua yang aku inginkan? Pikirnya. Di satu sisi, ia ingin menghentikan semua ini, mengembalikan jimat, mencari mbah itu dan memohon agar perjanjian dibatalkan. Namun di sisi lain, ia takut kehilangan semuanya. Ia takut kembali dihina. Ia takut kembali hidup miskin seperti dulu. Dan di tengah rasa takut itu, keserakahan perlahan mengambil alih hatinya. Ia mulai berpikir hal-hal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pikiran yang kotor, pikiran yang jahat, pikiran yang gelap, pikiran yang akhirnya akan menuju tragedi besar. Ketika pergulatan batin Rozak mencapai puncaknya, hari ketika ia berdiri di ambang dua jalan, tetap mempertahankan kesuksesannya atau menyelamatkan orang yang paling ia cintai. Namun bayangan hitam dalam dirinya tampaknya telah mulai membuat keputusan sebelum ia benar-benar menyadarinya. Sejak peringatan sang mbah, hidup Rozak berubah menjadi gelap meski lampu-lampu di rumah barunya menyala lebih terang dari sebelumnya. Hari-harinya penuh kegelisahan, malamnya penuh mimpi buruk. Dalam tidur, ia kerap melihat kakeknya dikelilingi bayangan hitam. Tangan-tangan gelap menarik tubuh tua itu sambil berbisik. Bayarnya sudah jatuh tempo. Janji harus ditepati. Rozak selalu terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Ia menatap langit-langit kamar, merasakan dada sesak oleh ketakutan yang ia sendiri ciptakan. Ia ingin menyingkirkan jimat itu, ingin mengembalikan semuanya seperti semula. Namun, setiap kali ia membuka laci tempat jimat itu ia simpan, rasa takut akan miskin kembali menghantam lebih keras daripada rasa bersalahnya. Hari demi hari ia berjualan seperti biasa, pembeli tetap ramai, antrian panjang tidak pernah berhenti. Para pelanggan memuji apemnya, bahkan beberapa orang dari desa lain sengaja datang hanya untuk mencicipi dagangannya. Apemnya semakin enak Rozak, kamu makin sukses saja sekarang. Ucapan-ucapan itu yang membuat hatinya semakin kacau. Ia suka dipuji, suka dihargai, suka dilihat sebagai orang yang berhasil. Sebagian dirinya berkata bahwa semua ini harus dipertahankan. Namun bagian lain dari dirinya, bagian yang masih bersih, berusaha berteriak agar ia berhenti sebelum semuanya terlambat. Namun, suara itu semakin lama semakin lemah. Suatu malam, kakeknya sedang duduk di dapur sambil membuat adonan. Tangan tuanya bergerak pelan, sesekali gemetar, namun wajahnya tetap menunjukkan ketekunan. Seumur hidupnya, ia tidak pernah mengeluh tentang pekerjaan, meski tubuhnya semakin rapuh. "Kek," panggil Rozak dengan suara berat. Kakeknya menoleh, tersenyum lembut. "Kenapa, Zak? Kok mukanya kusut begitu?" Rozak duduk di sampingnya. Kalau hidup kita berubah banyak dalam waktu singkat, apa itu wajar?" Kakeknya terdiam sejenak, lalu menepuk bahu cucunya. "Kadang, rejeki memang datang cepat, kadang lambat. Yang penting, kita tetap jujur dan tidak mengambil hak orang lain." Perkataan itu membuat dada Rozak terasa sesak. Ia menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang. Sementara di depannya, tangan kakeknya masih bekerja, membuat apem, adonan lembut yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka. Apa Kek pernah merasa menyesal karena miskin?" tanya Rozak lagi. Kakeknya tersenyum kecil, seolah pertanyaan itu sangat ringan. "Tidak, Zak, hidup miskin itu bukan aib. Yang penting, kita tidak menjadi orang jahat, tidak mengambil jalan yang salah." Kalimat itu seperti pisau yang menusuk hati Rozak. Ia merasakan rasa bersalah yang begitu besar, namun di balik itu ada suara lain yang terus berbisik. "Tapi, lihat apa yang kau dapat sekarang. Rumah baru, usaha ramai. Apakah kau mau kehilangan semuanya hanya karena rasa iba?" Suara itu semakin lama semakin keras, seolah ia sedang berbisik langsung ke telinganya.
Kakeknya menatap wajah cucunya yang tampak gelisah. "Zak, kalau ada apa-apa, cerita sama kakek. Jangan dipendam sendiri." Rozak mengangguk, namun ia tahu bahwa ia tidak mungkin bercerita. Ia tidak mungkin mengatakan bahwa ia membuat perjanjian gelap. Tidak mungkin mengakui bahwa kesuksesan mereka berasal dari jimat berbahaya. Dan ia tidak mungkin berkata bahwa nyawa kakeknya menjadi harga dari semua itu. Jika ia jujur, kakeknya pasti akan menyuruhnya menyerahkan semuanya dan kembali hidup sederhana. Dan Rozak tidak siap untuk itu. Semakin hari, suara-suara gaib semakin sering menghampiri. Kadang saat ia sedang menakar gula, ia mendengar bisikan di telinganya. Kadang saat ia mencuci tangan, bayangan hitam muncul di permukaan air. Kadang saat ia tidur, ia merasa ada yang duduk di atas dadanya sambil menatapnya tanpa wajah. Dan setiap kali suara itu muncul, kata-katanya selalu sama. Tumbal, tumbal, tumbal. Sampai suatu malam, ketika suara itu tidak lagi berupa bisikan, tetapi suara keras seperti seseorang berteriak di dalam kepalanya. Waktunya Rozak. Rozak terbangun sambil menjerit, nafasnya memburu. Ia memegangi kepalanya sambil menggigil ketakutan. Dan saat ia menatap pintu kamar, ia melihat sosok gelap berdiri di sana. Tidak bergerak, tidak bernafas, hanya menatap dengan mata merah menyala. Sosok itu menunjuk ke arah dapur, tempat kakeknya biasa membuat adonan, lalu menghilang. Sejak malam itu, Rozak semakin terpojok. Di satu sisi, ia tahu bahwa ia sudah berjalan terlalu jauh. Namun di sisi lain, ia merasa tidak punya pilihan. Ia takut kehilangan semuanya. Ia takut menjadi bahan ejekan lagi. Ia takut kembali menjadi Rozak si anak miskin. Pada suatu sore, ketika kakeknya sedang sibuk membuat apem, Rozak berdiri di pintu dapur sambil memegang sesuatu di tangannya. Jimat itu, yang terasa semakin berat, seolah berdenyut seperti jantung. Suara dalam kepalanya semakin jelas. Sekarang, ini saatnya. Tumbal harus diambil dari orang yang paling dekat. Rozak menangis, namun suara itu tidak peduli pada tangisnya. Kakeknya menoleh. "Zak, ada apa? Wajahmu pucat sekali." Rozak tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana dengan pikiran yang kacau, hati yang hancur, dan nurania yang perlahan mati. Kakeknya mendekat, mengelus kepala cucunya. "Sudah, kalau ada beban ceritakan, jangan dibiarkan menghancurkan hati." Sentuhan itu membuat Rozak semakin sakit. Namun, justru pada saat itu, suara gelap dalam kepalanya berubah menggelegar. "Sekarang!" Tangan Rozak gemetar. Ia memejamkan mata, berusaha mengusir suara itu, namun tidak bisa. Ia seperti kehilangan kontrol atas tubuhnya. Ia tahu, ia sedang berada di titik yang menentukan hidupnya selanjutnya. Kebaikan atau kejahatan, cahaya atau kegelapan, hati atau keserakahan. Dan malam itu, tanpa ia sadari, ia mulai melangkah lebih dekat kepada keputusan yang akan menghancurkan segalanya. Pagi itu, suasana di rumah Rozak terasa berbeda. Udara yang biasanya hangat berubah menjadi dingin menusuk. Seakan rumah itu sendiri tahu bahwa ada sesuatu yang buruk sedang merayap mendekat. Rozak berjalan perlahan dari kamar menuju dapur. Tempat kakeknya sedang mempersiapkan adonan seperti biasa. Bau tepung dan gula yang biasanya memberi ketenangan, kini justru membuat dadanya sesak. Sejak beberapa hari terakhir, suara-suara gaib dalam kepalanya semakin keras dan sering. Bayangan hitam yang sebelumnya hanya muncul dalam mimpi, kini mulai terlihat meski ia dalam keadaan sadar. Kadang melintas cepat di belakangnya, kadang berdiri lama di sudut ruangan, seolah menunggu sesuatu. Dan setiap kali bayangan itu muncul, kata-kata yang sama kembali terdengar. Janji harus ditepati. Tidak ada jalan untuk mundur. Rozak mencoba menutup telinganya, tapi suara itu datang dari dalam kepalanya sendiri. Tidak bisa dihentikan, tidak bisa diabaikan. Di dapur, kakeknya tampak ceria seperti biasanya. Meski tubuhnya semakin lemah, ia tetap membuat apem dengan penuh cinta. Tangannya yang keriput mengaduk adonan pelan,
sesekali tersenyum ketika melihat hasilnya lembut seperti kapas. "Kita harus siap banyak hari ini, Zak," katanya sambil terus mengaduk. "Pembeli makin ramai, kakek bangga sama kamu." Kalimat itu membuat dada Rozak seperti diikat tali. Bangga? Jika saja kakeknya tahu alasan sebenarnya mengapa pembeli begitu ramai, jika saja ia tahu bahwa cucunya telah menyimpang dari jalan jujur yang selalu ia ajarkan. Kakeknya kemudian menatap Rozak dengan lembut. "Zak, apa kamu benar-benar saja sudah beberapa hari wajahmu muram dan tidak tenang?" Rozak menunduk. Ia ingin sekali jujur dan mengatakan semuanya. Ia ingin membuang jimat itu, meminta maaf, dan kembali hidup sederhana seperti dulu. Namun, suara lain dalam kepalanya langsung melolong marah. "Jangan bodoh, kau akan kehilangan semuanya. Harta, rumah, usaha, semuanya akan hilang. Kamu kembali jadi hina." Rozak mengeraskan rahangnya. Ia mencoba mengusir suara itu dengan memikirkan kakeknya. Namun anehnya, bayangan kakeknya justru membuat suara-suara itu semakin bersemangat. "Itu dia tumbalnya, yang paling dekat, yang paling mencintaimu. Korbankan dia dan hidupmu akan terus naik." Rozak tertegun. Ia merasakan kakinya lemas, tangan yang memegang pintu dapur gemetar. Ia mulai sadar bahwa mungkin ia tidak lagi memegang kendali atas dirinya sendiri. Siang itu, toko apemnya kembali dipenuhi pembeli. Karyawan-karyawannya sibuk melayani antrean. Mereka bangga bekerja di tempat yang begitu laris. Nama apem Rozak dan kakek makin dikenal, bahkan mulai terdengar di desa-desa tetangga. Semua orang senang, semua orang bangga. Hanya Rozak yang tidak. Ia berdiri di belakang meja, memperhatikan kerumunan sambil menggenggam jimat itu erat-erat di dalam saku. Jemarinya berkeringat, dadanya sesak. Ia tidak tahu berapa lama lagi ia mampu menahan tekanan dari suara-suara gaib itu. Tiba-tiba, di tengah kerumunan, ia melihat sosok Mbah yang memberinya jimat. Lelaki tua itu berdiri tanpa ekspresi, matanya kosong, tetapi tatapannya sangat menusuk. Tidak ada orang lain yang melihatnya, seolah hanya Rozak yang mampu menangkap kehadirannya. Mbah itu menggerakkan bibirnya pelan, tanpa suara, namun Rozak bisa membaca gerakan mulut itu. "Malam ini," Rozak membekuh. "Malam ini," gumamnya tanpa sadar. Sosok Mbah itu mengangguk, lalu lenyap seolah tertelan udara. Sore hari, ketika toko ditutup dan karyawan sudah pulang, Rozak duduk sendirian di bangku kayu depan rumah. Angin bertiup pelan, membawa suasana yang seharusnya tenang, namun justru terasa mencekam. Kakeknya di dapur, seperti biasa, membuat adonan untuk keesokan hari. Terdengar batuk kecil dari dalam, batuk orang tua yang kelelahan, namun tetap memaksa bekerja karena cinta. Rozak memejamkan mata, air mata mulai mengalir. Ia tahu apa yang sedang dituntut dari dirinya. Ia tahu bahwa tumbal sudah dipilih, dan ia tahu bahwa waktu yang diberikan hanya tinggal beberapa jam. Kenapa harus kakek, batinnya berteriak? Kenapa bukan aku sendiri? Namun suara gelap menjawab cepat, karena kau mencintainya. Itu inti dari tumbal, yang paling berharga, yang paling dekat, yang paling berarti. Rozak meremas rambutnya sendiri, seolah ingin mencabut suara itu keluar dari kepalanya. Namun, ia tahu betul bahwa suara ini telah tinggal terlalu lama, terlalu kuat, terlalu dalam. Dan perlahan, ketakutannya berubah menjadi putus asa. Dan dari putus asa, berubah menjadi kepasrahan yang kelam. Malam pun turun, bulan tertutup awan, udara menjadi dingin tak wajar. Kakeknya masih di dapur, sibuk mengaduk adonan terakhir sebelum tidur. Terdengar batuk kecil dari dalam, batuk orang tua yang kelelahan namun tetap memaksa bekerja karena cinta. Rozak memejamkan mata, air mata mulai mengalir. Ia tahu apa yang sedang dituntut dari dirinya. Ia tahu bahwa tumbal sudah dipilih, dan ia tahu bahwa waktu yang diberikan hanya tinggal beberapa jam.
Kenapa harus kakek, batinnya berteriak? Kenapa bukan aku sendiri? Namun suara gelap menjawab cepat, karena kau mencintainya. Itu inti dari tumbal yang paling berharga, yang paling dekat, yang paling berarti. Rozak meremas rambutnya sendiri, seolah ingin mencabut suara itu keluar dari kepalanya. Namun, ia tahu betul bahwa suara ini telah tinggal terlalu lama, terlalu kuat, terlalu dalam. Dan perlahan, ketakutannya berubah menjadi putus asa, dan dari putus asa berubah menjadi kepasrahan yang kelam. Malam pun turun, bulan tertutup awan, udara menjadi dingin tak wajar. Kakeknya masih di dapur, sibuk mengaduk adonan terakhir sebelum tidur. Sementara Rozak berdiri di ambang pintu, menatap punggung tua itu lama sekali. Di tangannya, jimat itu terasa sangat panas, seolah memberi tanda bahwa waktunya telah tiba. "Mbah, aku tidak bisa," bisiknya dalam hati sambil menangis. Namun, bayangan hitam muncul di belakangnya, menekan bahunya, memaksanya melangkah. Rozak menutup mata, dan entah bagaimana keberaniannya atau mungkin kegilaannya mulai muncul. Bukan keberanian yang baik, tapi keberanian yang lahir dari rasa takut kehilangan semua yang telah ia miliki. "Maafkan aku, Kek," suaranya hampir tak terdengar, hanya sebuah bisikan gitir yang penuh luka. Kakeknya menoleh, tersenyum lembut tanpa tahu apa yang sedang terjadi. "Ada apa, Zak? Kenapa berdiri di situ?" Rozak tidak menjawab. Ia hanya menatap satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya. Dan perlahan, ia mulai melangkah. 1 langkah, 2 langkah, mendekati nasib yang tidak pernah ia bayangkan. Mendekati keputusan yang akan memutus seluruh masa depannya. Dapur tempat kakek membuat apem selalu menjadi ruang paling hangat di rumah itu. Di ruangan inilah Rozak tumbuh besar, belajar mengaduk adonan, belajar membungkus apem, dan mendengar nasihat-nasihat sederhana tentang kejujuran dan kerja keras. Namun malam ini, dapur itu tidak lagi menjadi ruang penuh cinta. Malam itu, dapur berubah menjadi saksi bisu tragedi yang tidak akan pernah bisa diputar kembali. Kakeknya masih membelakangi Rozak, mengaduk adonan perlahan dengan tangan rentah yang sudah menggigil jika dipaksa bekerja terlalu lama. Wajah tua itu tampak lelah, tetapi tetap memancarkan ketulusan yang selama ini menjadi cahaya hidup Rozak. "Zak, ada apa, Nak?" Dari tadi memandang kakek seperti orang bingung. Suara kakeknya lembut, seperti biasanya. Rozak menggigit bibir sampai hampir berdarah. Tangannya gemetar memegang jimat yang rasanya semakin panas, seperti bara api. Ia merasa tubuhnya bukan lagi miliknya. Ada sesuatu yang menuntun gerakannya, ada kekuatan asing yang menyeret akal sehatnya. Dalam kepalanya, suara itu menggeram keras. "Sekarang, ini malamnya, kau hanya perlu 1 langkah lagi." Sementara itu, suara hatinya sendiri yang semakin mengecil berbisik lirih. "Jangan lakukan, itu kakekmu, itu satu-satunya keluargamu." Dua suara itu bertabrakan di dalam kepalanya begitu keras hingga telinganya terasa berdenging. Ia memejamkan mata, mencoba menahan gejolak itu, namun hanya membuat dadanya semakin sesak. Kakinya terasa berat, tapi tubuhnya melangkah maju. "Kek," suaranya pecah. Kakeknya menoleh sambil tersenyum, tanpa curiga sedikit pun. "Kamu menangis, ada apa, Nak?" Pertanyaan itu, senyum itu, seharusnya bisa menyelamatkan Rozak, namun justru membuat rasa sakitnya semakin dalam. Ia menangis semakin kencang, tapi tidak ada lagi yang bisa menghentikan arus kegelapan yang telah menelannya. Dalam sekejap, malam yang tenang berubah menjadi detik-detik paling kelam dalam hidup Rozak. Tiba-tiba, lampu dapur berkelip, angin dingin masuk seperti hembusan dari dunia lain. Serta-merta, semua suara di luar, suara jangkrik, angin, bahkan detak jam, hilang dalam hening yang mencekam. Kakeknya terdiam, merasakan perubahan itu. "Rozak,
Ini kenapa? Kenapa suasana jadi brak? Jimat di tangan Rozak meledak kecil, mengeluarkan cahaya merah gelap. Rozak melepaskannya karena panas yang menyengat. Jimat itu jatuh ke lantai, dan di sana jimat itu berdenyut seperti jantung hidup. Bayangan hitam muncul di belakang Rozak, lebih besar, lebih jelas daripada sebelumnya. Wujudnya mengerikan, seolah lahir dari api dan kegelapan. Sosok itu berdiri tegak, tanpa wajah. Hanya mata merah menyala yang menatap Rozak seperti pemangsa menatap mangsanya. "Rozak, siapa itu?" Kakeknya mundur beberapa langkah dengan wajah pucat. Tapi sudah terlambat. Bayangan itu meraih punggung Rozak dan mendorong tubuhnya maju. Seolah ia menjadi alat, seolah ia tidak punya kehendak, seolah semua keputusan telah ditarik paksa darinya. "Tidak!" teriak Rozak, namun suara itu tertelan kegelapan. Kakeknya hanya sempat menjerit pelan sebelum tubuh tua itu terhuyung. Tangan Rozak yang dikuasai kegelapan menabrakkan tubuh kakeknya dengan keras ke meja kayu tempat adonan berada. Berak, meja bergeser, mangkuk adonan terjatuh, tepung berhamburan di udara seperti kabut putih yang menari dalam keheningan. Kakeknya jatuh tersungkur dengan tubuh gemetar, namun bayangan itu tidak berhenti. Tut, sesuatu menghantam punggung kakeknya lagi. Tut, sekali lagi. Rozak menjerit tanpa suara. Ia ingin menahan tangannya sendiri, ingin menghentikan kekerasan itu, namun tubuhnya terpasung oleh kekuatan gelap yang menuntut tumbal. Kakeknya mencoba bangkit, tubuhnya lemah, darah mulai mengalir dari kepalanya, namun ia masih berusaha memanggil cucunya. Zak, kenapa kamu?" Tapi suaranya semakin lirih, dan kegelapan semakin kuat. Satu dorongan terakhir terjadi. Kakeknya jatuh tepat di lantai keras, kepalanya membentur dengan suara yang tidak akan pernah hilang dari ingatan Rozak. Kerak, suara patahan tulang membuat seluruh tubuh Rozak membeku. Mata kakeknya terbuka, namun pandangannya mulai kosong. "Tidak, kek," jeritan Rozak akhirnya pecah, menggema di ruangan yang kini dipenuhi bau tepung, darah, dan kegelapan. Ia merangkak mendekati tubuh kakeknya yang tergeletak. Tangannya bergetar ketika memegang wajah tua itu. "Kek, tolong bangun, aku tidak mau ini, aku tidak mau." Namun kakeknya tidak bergerak, tidak bernapas, tidak kembali. Tubuh tua itu terbaring kaku, dengan darah mengalir perlahan dari pelipisnya, menyatu dengan tepung yang berserakan di lantai, seolah dunia ingin menguburnya dalam putih dan merah. Saat itu, bayangan hitam mundur perlahan. Ia tidak lagi menyerang. Ia berdiri tegak, menatap tubuh kakek yang telah menjadi tumbal. Lalu bayangan itu menoleh pada Rozak, seolah berkata, "Perjanjianmu selesai." Kemudian wujud itu menghilang, lenyap ke udara, meninggalkan keheningan yang lebih mengerikan dari suara apapun. Rozak terduduk di lantai, memeluk tubuh kakeknya erat-erat sambil menangis sejadi-jadinya. Ia menjerit, memohon, mengguncang tubuh itu berkali-kali. Namun semuanya sudah berakhir. Keputusan yang ia ambil dan keputusan yang ia biarkan diambil untuknya telah merenggut satu-satunya orang yang benar-benar menyayanginya. Di dapur yang dulu penuh kebahagiaan, hanya tersisa seorang cucu yang kehilangan arah dan seorang kakek yang kehilangan nyawa demi keserakahan yang bukan miliknya. Malam itu menjadi malam paling kelam dalam hidup Rozak. Malam ketika ia benar-benar menyadari bahwa tidak ada kekayaan yang sebanding dengan harga sebuah nyawa. Rozak tidak pernah membayangkan bahwa malam kelam di dapur itu akan menjadi awal dari deretan mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Setelah tubuh kakeknya ditemukan oleh warga keesokan paginya, dunia seolah menutup diri dan hanya menyisakan ruang gelap tempat ia terperangkap dalam rasa bersalah yang dalam. Rumah itu dipenuhi orang. Tetangga-tetangga berdatangan, sebagian menangis, sebagian lagi berbisik-bisik dengan wajah curiga. Polisi datang memeriksa, mengajukan pertanyaan yang menusuk hati.
mengintip setiap sudut dapur, memotret bercak darah yang belum sempat dibersihkan. Rozak duduk di sudut ruangan, hening, tubuhnya gemetar, pikirannya kacau. Siapapun bisa melihat ketakutannya, tapi tidak ada yang tahu bahwa ketakutan itu bukan hanya karena kehilangan, melainkan karena ia tahu dialah penyebab semua ini. "Rozak, kamu terakhir kali melihat kakek jam berapa?" tanya seorang polisi. Jam 9 malam, jawabnya pelan, menunduk, berusaha menahan tangis. Saya tidur setelah itu." Polisi itu mengangguk, mencatat sesuatu. Tidak ada yang mencurigai Rozak, tidak ada yang mempertanyakan kebohongannya. Semua orang mengira kakeknya jatuh, atau terpeleset, atau mungkin terkena serangan jantung. Hanya Rozak yang tahu kebenarannya. Dan bayangan itu, bayangan yang masih berdiri di ujung pandangan matanya setiap kali ia memejamkan mata. Malam setelah pemakaman, Rozak duduk sendirian di kamar. Lampu dimatikan. Ia memeluk lutut, menggigil. Udara dingin menyentuh kulitnya, tetapi yang membuat tubuhnya beku adalah rasa takut yang tidak bisa ia jelaskan kepada siapapun. Ia mencoba tidur, namun begitu kelopak matanya menutup, ia melihat kembali wajah kakeknya, pucat, berlumur darah, dengan mata terbuka yang seolah menatap langsung ke dalam jiwanya. Ia terbangun dengan teriakan tertahan, keringat membasahi seluruh tubuhnya. Saat ia mencoba menenangkan diri dan mengambil napas panjang, ia melihat sesuatu. Di sudut kamar, bayangan itu muncul lagi. Tubuhnya tinggi, kurus, tanpa wajah, hanya dua mata merah yang mengapung seperti bara di tengah kegelapan. Rozak membeku, tubuhnya kaku, tidak mampu bergerak. Bayangan itu melangkah perlahan. 1 langkah, 2 langkah. Langkah demi langkah memenuhi ruangan kecil itu sampai udara seakan berhenti. "Pergi," bisik Rozak dengan suara bergetar. "Tolong, pergi." Bayangan itu tidak bicara, namun suara lirih seperti desis ular memenuhi kepalanya. "Tumbal, sudah, diterima." Rozak menutup telinga, gemetar ketakutan. "Sekarang giliranmu, menanggung bagianmu." "Tidak, aku tidak mau. Aku menyesal. Aku ingin semuanya kembali seperti semula." Namun kata-katanya jatuh di udara tanpa harapan. Bayangan itu menghilang perlahan, tapi bukan dengan ketenangan, melainkan seolah menyelip masuk ke dalam lorong gelap di dinding kamar, meninggalkan hawa dingin menusuk yang membuat bulu kuduk Rozak berdiri. Sejak malam itu, Rozak tahu bahwa tragedi ini tidak akan berakhir hanya dengan kematian kakeknya. Ada sesuatu yang menuntut lebih, sesuatu yang mengawasi setiap gerak-geriknya, sesuatu yang sabar, menunggu, dan menagih. Hari-hari berikutnya diisi dengan kebisuan. Rozak tidak lagi keluar rumah, ia berhenti bekerja, ia bahkan jarang makan. Tubuhnya semakin kurus, matanya cekung, rambutnya kusut. Banyak tetangga berusaha mengajaknya bicara, mencoba menghiburnya. Tapi setiap kali mereka mengetuk pintu, Rozak hanya bersembunyi di balik lemari, ketakutan seperti anak kecil yang dikejar monster. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang sedang dialaminya. Bagaimana ia harus berkata, Saya membunuh kakek saya sendiri dan sekarang ada bayangan iblis yang mengejar saya." Tidak ada yang akan percaya. Dan jika percaya, mungkin mereka akan menganggapnya gila. Malam demi malam, bayangan itu kembali. Kadang muncul di sudut dapur, kadang di cermin kamar mandi, kadang berdiri tepat di belakangnya ketika ia sedang menunduk. Tidak pernah menyentuh, tidak pernah menyerang, hanya menatap, menunggu. Suara-suara itu semakin jelas, tidak hanya satu, tapi banyak, seolah ada ratusan bisikan yang berebut masuk ke telinganya. "Kau sudah berhutang, kau harus membayar, 1 tumbal tidak cukup." "Berhenti!" Rozak menjerit sambil memukul kepalanya sendiri, berusaha mengusir bisikan-bisikan itu. Tetapi makin keras ia mencoba menghilangkannya, bisikan itu justru semakin kuat. Pada titik itu, Rozak mulai kehilangan batas antara kenyataan dan halusinasi. Ia sering melihat kakeknya berdiri di dapur, tersenyum dengan wajah penuh luka. Kadang ia melihat bayangan hitam duduk di sebelah tempat tidurnya, memeluk lutut seperti menirukan posisi Rozak.
Kadang ia melihat jimat itu yang sudah ia buang tiba-tiba muncul kembali di meja. Seolah benda itu tidak ingin pergi, seolah benda itu adalah kunci dari semuanya. Suatu sore, ketika hujan turun sangat deras dan rumah dipenuhi suara gerimicik air, Rozak akhirnya menyerah. Ia memeluk tubuhnya sendiri sambil terisak lemas. "Aku tidak kuat lagi, aku tidak mau terus hidup seperti ini." Di tengah isakannya, ia merasa seseorang duduk di sampingnya. Tidak ada suara kaki, tidak ada derit kasur, tapi ada beban di sebelahnya, berat dan dingin. Rozak menoleh perlahan dan melihat bayangan itu lagi, sangat dekat. Untuk pertama kalinya, bayangan itu mengangkat tangannya. Tangan panjang dan kurus, hitam pekat, berujung runcing seperti cakar. Ia menyentuh kepala Rozak, dan dalam sekejap, ratusan gambar masuk ke dalam pikirannya. Gambar-gambar keluarga yang ia abaikan, gambar kakeknya yang selalu tersenyum, gambar malam tragedi ketika ia tidak mampu melawan, gambar masa depannya yang semakin gelap. Semuanya berputar sangat cepat, hingga Rozak menjerit kesakitan, seolah otaknya terbakar dari dalam. Bayangan itu berbisik, "Semua ini baru awal. Perjanjian masih panjang, dan kau tidak bisa lari." Sekejap kemudian, bayangan itu menghilang, tapi ketenangannya melainkan seolah menyelip masuk ke dalam lorong gelap di dinding kamar, meninggalkan hawa dingin menusuk yang membuat bulu kuduk Rozak berdiri. Sejak malam itu, Rozak tahu bahwa tragedi ini tidak akan berakhir hanya dengan kematian kakeknya. Ada sesuatu yang menuntut lebih, sesuatu yang mengawasi setiap gerak-geriknya, sesuatu yang sabar, menunggu, dan menagih. Hari-hari berikutnya diisi dengan kebisuan. Rozak tidak lagi keluar rumah. Ia berhenti bekerja. Ia bahkan jarang makan. Tubuhnya semakin kurus, matanya cekung, rambutnya kusut. Banyak tetangga berusaha mengajaknya bicara, mencoba menghiburnya. Tapi setiap kali mereka mengetuk pintu, Rozak hanya bersembunyi di balik lemari, ketakutan seperti anak kecil yang dikejar monster. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang sedang dialaminya, bagaimana ia harus berkata, "Saya membunuh kakek saya sendiri dan sekarang ada bayangan iblis yang mengejar saya." Tidak ada yang akan percaya, dan jika percaya, mungkin mereka akan menganggapnya gila. Malam demi malam, bayangan itu kembali. Kadang muncul di sudut dapur, kadang di cermin kamar mandi, kadang berdiri tepat di belakangnya ketika ia sedang menunduk. Tidak pernah menyentuh, tidak pernah menyerang, hanya menatap, menunggu. Suara-suara itu semakin jelas, tidak hanya satu, tapi banyak, seolah ada ratusan bisikan yang berebut masuk ke telinganya. "Kau sudah berhutang, kau harus membayar, satu tumbal tidak cukup." "Berhenti!" Rozak menjerit sambil memukul kepalanya sendiri, berusaha mengusir bisikan-bisikan itu. Tetapi makin keras ia mencoba menghilangkannya, bisikan itu justru semakin kuat. Pada titik itu, Rozak mulai kehilangan batas antara kenyataan dan halusinasi. Ia sering melihat kakeknya berdiri di dapur, tersenyum dengan wajah luka. Kadang ia melihat bayangan hitam duduk di sebelah tempat tidurnya, memeluk lutut seperti menirukan posisi Rozak. Kadang ia melihat jimat itu, yang sudah ia buang, tiba-tiba muncul kembali di meja. Seolah benda itu tidak ingin pergi, seolah benda itu adalah kunci dari semuanya. Suatu sore, ketika hujan turun sangat deras, dan rumah dipenuhi suara gerimicik air, Rozak akhirnya menyerah. Ia memeluk tubuhnya sendiri sambil terisak. "Aku tidak kuat lagi, aku tidak mau terus hidup seperti ini." Di tengah isakannya, ia merasa seseorang duduk di sampingnya. Tidak ada suara kaki, tidak ada derit kasur, tapi ada beban di sebelahnya, berat dan dingin. Rozak menoleh perlahan dan melihat bayangan itu lagi, sangat dekat. Untuk pertama kalinya, bayangan itu mengangkat tangannya. Tangan panjang dan kurus, hitam pekat, berujung runcing seperti cakar. Ia menyentuh kepala Rozak, dan dalam sekejap, ratusan gambar masuk ke dalam pikirannya. Gambar-gambar keluarga yang ia abaikan,
gambar kakeknya yang selalu tersenyum, gambar malam tragedi ketika ia tidak mampu melawan, gambar masa depannya yang semakin gelap. Semuanya berputar sangat cepat hingga Rozak menjerit kesakitan seolah otaknya terbakar dari dalam. Bayangan itu berbisik, semua ini baru awal. Perjanjian masih panjang dan kau tidak bisa lari. Sekejap kemudian bayangan itu menghilang, tapi kata-katanya tertinggal. Sejak malam ketika bayangan itu menyentuh kepalanya, hidup Rozak berubah menjadi seperti mimpi buruk yang tidak memiliki akhir. Ia tidak tahu lagi mana yang nyata dan mana yang hanya bayangan pikirannya. Setiap sudut rumah terasa seperti tempat persembunyian makhluk-makhluk yang menuntut bagian dari janjinya. Ia semakin jarang keluar, makan pun hanya kadang-kadang, dan matanya menyimpan lingkar hitam yang membuat wajahnya terlihat jauh lebih tua. Namun teror terbesar bukan datang dari hantu atau bayangan, melainkan dari rasa bersalah yang terus menghantam dadanya. Suatu pagi, ketika sinar matahari baru menyelinap melalui jendela, seseorang mengetuk pintu rumah. Suara itu membuat Rozak tersentak dari lamunannya. Ia duduk terpaku, tubuhnya menegang. Sudah lama tidak ada yang datang ke rumahnya. Dengan langkah pelan dan hati-hati, ia melangkah mendekati pintu. "Zak, Rozak, kamu ada di dalam." Suara itu terdengar familiar. Suara Hendra, pemilik toko bahan kue tempat ia dulu sering membeli tepung dan gula. Rozak terdiam, tidak menjawab. Ia tidak ingin bertemu siapapun. Tapi ketukan itu terus berlanjut, semakin keras, semakin mendesak. Akhirnya, dengan napas gemetar, ia membuka pintu sedikit. Hendra terkejut melihat wajah Rozak yang kusam dan kacau. "Ya ampun Zak, kamu kenapa? Badanmu kurus, mata kamu cekung begitu." Rozak hanya mengeleng. Saya cuma capek." "Capek apanya? Kamu nggak jualan lagi. Karyawan-karyawanmu bilang kamu sudah sebulan nggak datang ke tempat usaha." Rozak menunduk. Tempat usaha apemnya memang masih berjalan, tetapi ia tidak pernah muncul. Karyawan-karyawannya hanya menerima perintah singkat lewat pesan. Mereka tidak tahu keadaan majikannya sudah sehancur ini. "Zak, kalau kamu butuh bantuan bilang saja," ucap Hendra pelan. "Saya dan warga lain siap bantu. Kamu ini tinggal sendirian. Sejak kakekmu meninggal, kamu makin menutup diri." Mendengar kata kakek, dada Rozak seolah ditusuk dari dalam. Ia memejamkan mata, menahan gejolak emosi yang tiba-tiba membanjiri. "Mas, saya cuma butuh istirahat," katanya pelan. Hendra mengangguk meski ekspresi wajahnya menunjukkan kekhawatiran mendalam. "Baiklah, tapi kalau ada apa-apa panggil saya, jangan dipendam sendiri." Saat Hendra pergi, Rozak menutup pintu perlahan lalu merosot duduk di lantai. Dadanya naik turun cepat, napasnya tidak teratur. Berbicara dengan orang normal saja kini membuatnya merasa seolah habis berlari jauh. Ia takut, bukan kepada manusia, tetapi kepada sesuatu yang selalu mengikutinya. Malam itu, ketika Rozak mencoba tidur, suara ketukan terdengar lagi. Tapi kali ini bukan dari pintu depan, dari dapur. Tok, tok, tok. Rozak mengangkat kepalanya perlahan, napasnya tertahan. Tidak ada orang yang bisa masuk ke dapur. Semua pintu terkunci, semua jendela tertutup. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras. Dengan tubuh gemetar, ia bangkit. Kakinya terasa sangat berat seolah ada beban besar yang menggantung di pergelangan. Setiap langkah menuju dapur membuat bulu kuduknya meremang. Sesampainya di dapur, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Pintu lemari dapur terbuka sedikit, dan dari celahnya muncul tangan tua, keriput, berlumur adonan apem. Tangan itu bergerak lambat, seolah meraba udara mencari seseorang. Tidak, ini tidak mungkin, gumam Rozak sambil mundur. Tangan itu keluar sepenuhnya, lalu bahu, lalu kepala. Wajah pucat kakeknya muncul dari balik lemari, lengkap dengan luka memar dan mata yang membelalak seperti saat ia ditemukan tewas. "Zak,
Suara itu lirih, serak, seolah berasal dari tenggorokan yang sudah hancur. Rozak menjerit dan jatuh terduduk. "Pergi, pergi, itu bukan kakek, pergi!" Namun sosok itu terus merangkak maju. Adonan apem menetes dari jarinya, menetes ke lantai seperti darah. Kau janji, Zak. Kau janji demi kekayaan." Rozak memeluk kepalanya, menutup telinga kuat-kuat. "Tidak, aku tidak mau lagi. Aku menyesal. Aku ingin semua selesai." Tiba-tiba tubuh sosok kakeknya berhenti, lalu perlahan hancur menjadi debu hitam, dan dari balik debu itu muncul sosok lain. Bayangan hitam itu, tinggi, kurus, bermata merah. Sosok yang sejak awal mengawasi dan menagih perjanjian. "Penyesalanmu tidak membatalkan apapun." Bayangan itu bergerak mendekat. "Kau kaya karena janji yang kau buat. Kau hidup karena tumbal yang kau berikan. Dan kini perjanjianmu belum lunas." Rozak mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Ia bergetar ketakutan. "Apa yang kamu mau dariku lagi? Kakekku sudah, aku sudah." Tumbal berikutnya, bayangan itu mengangkat tangannya, menunjukkan sesuatu. Sebuah jimat pelaris yang dulu diberikan oleh sang bah. Rozak membeku. Ia ingat betul jimat itu sudah ia buang ke sungai. "Tidak ada yang bisa kau buang dari perjanjian." Lalu jimat itu bergerak sendiri, melayang, dan menempel ke dada Rozak seperti magnet kuat. Tubuhnya tersentak, napasnya tercekat. Ia merasakan panas menyengat menembus kulitnya dan menyebar ke seluruh tubuh. "Wah, Ia bangkit sambil memegangi dadanya yang terasa terbakar. Bayangan itu mendekat, suaranya menggelegar seperti petir. "Tumbal, selanjutnya bukan lagi orang tua, tapi seseorang yang kau kenal, seseorang yang percaya padamu." Dalam sekejap, Rozak teringat wajah Hendra, wajah karyawan-karyawannya, wajah teman masa kecilnya, warga yang selalu membantu. Bayangan kemungkinan itu membuat Rozak hampir muntah. "Tidak, jangan paksa aku." Bayangan itu menghilang, namun suaranya terus menggema di seluruh ruangan. "Perjanjian harus dibayar, atau kau yang akan kami ambil." Malam itu Rozak tidak tidur sama sekali. Ia duduk di sudut ruangan, memeluk dirinya sendiri, tubuh gemetar tanpa henti. Matanya merah, wajahnya pucat, dan pikirannya terus dipenuhi satu hal yang menjeratnya seperti tali. Jika ia tidak memberi tumbal, maka ia sendiri yang akan menjadi korban. Dan di dalam keputusasaan yang semakin dalam, Rozak mulai menyadari sesuatu. Ia tidak punya siapa-siapa lagi. Tidak ada keluarga, tidak ada pelindung, tidak ada tempat lari. Yang tersisa hanya dua pilihan: mengorbankan seseorang atau mati oleh perjanjian gelap yang dulu ia buat. Namun apapun pilihannya, satu hal jelas: hidupnya tidak akan pernah kembali seperti dulu, dan langkah gelap menuju kehancuran itu baru saja dimulai. Sejak bayangan itu memaksa jimat menempel di dadanya, hidup Rozak berubah menjadi jauh lebih kacau. Jika sebelumnya ia hanya mendengar bisikan-bisikan samar, kini suara-suara itu semakin jelas, seolah berbicara langsung di telinganya. Tubuhnya selalu panas dingin, dadanya berdebar keras, dan kepalanya seperti dipenuhi suara-suara yang saling berbisik tanpa henti. Namun di antara semua suara itu, satu kalimat adalah yang paling sering terdengar. "Kau harus memberi tumbal, waktumu tidak banyak." Sehari setelah kejadian itu, Rozak memutuskan bahwa ia tidak bisa lagi tetap tinggal di rumah peninggalan kakeknya. Setiap sudut rumah itu mengingatkan pada dosa yang ia buat. Bayangan kakeknya seolah masih berkeliaran, duduk di kursi, berdiri di dapur, atau menatapnya dari pintu kamar. Ia mengemas beberapa pakaian seadanya dan keluar tanpa tujuan jelas. Langit pada pagi itu mendung, membuat suasana semakin menekan. Ia berjalan melewati gang-gang sempit, menghindar dari tatapan tetangga yang mungkin ingin mengajaknya bicara. Pikirannya hanya berisi satu hal: lari.
Tapi setiap langkah terasa sia-sia. Bisikan-bisikan itu terus mengikuti, semakin keras. Kau tidak bisa lari dari perjanjian. Bayanganmu sendiri tahu kemana kau pergi. Rozak meremas rambutnya, hampir menangis di tengah jalan. Namun ia tetap melangkah, memaksa kaki untuk terus maju. Setelah hampir 1 jam berjalan, ia sampai di pinggiran pasar. Tempat itu awalnya penuh kenangan indah. Tempat ia dulu membantu kakeknya menjual apem. Tapi kini berdiri di sana membuat dadanya sesak. Ia melihat beberapa pedagang yang dulu mengenalnya. "Zak, kamu kemana saja? Sekarang jarang kelihatan," tanya salah satu pedagang buah. Rozak hanya tersenyum kaku. Ia tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada yang akan percaya jika ia mengatakan bahwa ia sedang dikejar sesuatu yang bukan manusia. Saat ia hendak pergi, seseorang memanggil dari belakang. "Zak!" Suara itu tidak asing. "Hendra." Rozak menelan ludah. Jantungnya langsung berdegup keras, seolah mencoba keluar dari dadanya. Hendra berjalan cepat menghampirinya dengan wajah penuh kekhawatiran. "Kamu ini kenapa? Tiba-tiba keluar pagi-pagi begini. Kamu sudah makan belum?" Hendra menepuk bahunya. Rozak mundur selangkah. Sentuhan itu membuat tubuhnya seperti disetrum. Bukan karena takut pada Hendra, tetapi karena suara itu, suara bayangan, tiba-tiba terdengar jelas dalam kepalanya. "Dia cocok, dia peduli padamu, dia percaya padamu, tumbal yang sempurna." Rozak mengerang pelan, menutup telinga. Zak, kamu kenapa?" Hendra memegang bahunya lagi. "Jangan sentuh aku," Rozak berteriak dan menepis tangan Hendra. Beberapa pedagang menoleh, anak-anak kecil berhenti bermain. Hendra sendiri tertegun, bingung sekaligus takut. "Zak, kamu sakit ya? Ayo ke puskesmas, jangan begini, saya cuma mau bantu." "Tidak, jangan dekat-dekat sama aku." Rozak mundur sambil gemetar, dadanya seolah terbakar dari dalam. Hendra menelan ludah. "Kalau kamu butuh bantuan, bilang, jangan lari dari orang yang peduli." Ucapan itu menghantam kepala Rozak seperti palu. Kata peduli berubah menjadi gema panjang yang bercampur dengan bisikan suara bayangan. "Ia peduli, maka ia bisa kau korbankan. Pergi." Rozak berlari sekuat tenaga, tanpa arah, tanpa tujuan, mencoba kabur dari Hendra dan dari suara-suara itu. Ia terus berlari sampai napasnya habis dan kakinya terasa ingin patah. Ia tidak tahu berapa lama ia berlari, yang jelas ia akhirnya berhenti di sebuah jembatan lama di pinggiran desa. Air sungai di bawahnya mengalir deras, membawa daun-daun kering dan serpihan kayu. Tempat itu sepi, hanya suara air dan hembusan angin. Rozak berdiri di tepi jembatan, menatap air yang berputar di bawah. Rasanya sangat menggoda untuk melompat. Mungkin jika ia mati, semuanya akan selesai. Perjanjian itu akan putus. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi bayangan. "Tapi, kalau aku mati, semua ini percuma," gumamnya. Ia memegang dadanya yang terasa panas. Jimat itu seolah berdenyut, hidup, dan mengingatkannya bahwa ia tidak bisa memilih mati semudah itu. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari belakang. Rozak menoleh cepat. Di ujung jembatan berdiri bayangan hitam itu, tinggi, kurus, dengan mata merah menyala. Angin di sekitar jembatan mendadak berhenti, udara menjadi berat. Bayangan itu melangkah mendekat, setiap langkahnya membuat kayu jembatan berderit. "Kau ingin mati?" Suaranya menggema seperti berada di dalam kepalanya. Aku tidak kuat lagi," suara Rozak bergetar. "Ambil saja nyawaku, jangan paksa aku mengorbankan orang lain." Bayangan itu terdiam beberapa saat, lalu suaranya terdengar lagi, dingin dan tajam. "Tidak semudah itu. Perjanjianmu adalah perjanjian hidup, bukan mati." Rozak mundur, matanya melebar ketakutan. "Selama kau hidup, kau harus membayar setiap bagian darinya." "Apa yang sebenarnya kau inginkan dariku?" teriak Rozak, suaranya pecah. Bayangan itu berhenti tepat di depannya, begitu dekat hingga Rozak bisa merasakan hawa dingin dari tubuhnya.
Kami memberi kekayaan, kami memberi kelancaran, dan kau membalas dengan tumbal. Satu tumbal bukan akhir, itu hanya permulaan. Rozak menggeleng keras. Tidak, aku tidak mau lagi. Bayangan itu condong mendekat, suaranya menjadi lebih lirih namun lebih mengancam. Ingat, jika kau tidak memberi tumbal, kau yang akan menjadi tumbal. Dalam sekejap, bayangan itu menghilang, angin kembali bertiup, suara sungai kembali terdengar. Rozak jatuh berlutut, napasnya patah-patah. Ia menyadari bahwa pilihannya semakin sempit. Satu sisi adalah kejahatan yang membuatnya jijik pada dirinya sendiri. Sisi lain adalah kematian, bukan kematian cepat dan damai, tetapi kematian yang dijanjikan oleh sesuatu yang bukan dari dunia manusia. Di tengah kehancuran itu, ia mulai menangis. Tangis panjang yang tertumpuk dari semua kesalahan, ketakutan, dan penyesalan. Tapi air mata tidak membawa jawaban, tidak membawa kelegaan. Setelah lama menangis, ia berdiri perlahan, matanya sembab, tapi ada sedikit tekad yang mulai tumbuh, tekad yang lahir dari keputusasaan. Aku harus mencari cara memutus perjanjian ini, gumamnya. Ia tidak tahu bagaimana, ia tidak tahu harus pergi kemana, ia tidak tahu apakah itu bahkan mungkin. Tapi satu hal ia tahu, jika ia tetap diam, tetap pasrah, maka hidupnya akan habis dimakan oleh kegelapan. Dengan langkah goyah, Rozak mulai berjalan kembali ke desa. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya terisi satu tujuan, mencari cara membebaskan diri dari perjanjian yang hampir merenggut hidupnya. Namun, ia tidak sadar bahwa setiap langkahnya sedang diawasi oleh mata merah yang berkilat di antara pepohonan. Sejak malam di jembatan, tekad Rozak mulai berubah. Ia tidak lagi hanya takut, tidak lagi hanya menyesal. Ia mulai sadar bahwa satu-satunya cara untuk bebas dari perjanjian itu adalah melawannya. Tapi ia tidak tahu bagaimana. Ia hanya seorang penjual apem, bukan orang yang paham ilmu gaib atau mantra-mantra pengusir setan. Ia bahkan tidak tahu bagaimana perjanjian itu bekerja, selain bahwa jimat di dadanya menjadi tanda ikatan antara dirinya dan entitas hitam itu. Malam itu, setelah ia kembali ke rumah, ia duduk di ruang tamu dalam gelap. Lampu tidak ia nyalakan. Rumah itu sunyi, tetapi kesunyian itu sendiri membawa ketegangan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia memegang dadanya, merasakan jimat itu berdenyut seperti jantung kedua yang menempel di kulitnya. "Aku tidak akan menyerah," bisiknya pelan. "Aku tidak mau menjadi budak kalian." Bisikan itu terdengar kecil, hampir tidak terdengar. Namun bagi Rozak, itu adalah langkah pertama keluar dari ketakutan yang selama ini membelenggunya. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk kembali ke tempat terakhir ia melihat sang mbah penunggu jimat, orang tua misterius yang memberi jimat itu. Tempat itu berada di pinggiran hutan, jauh dari pemukiman. Rozak tidak pernah kembali sejak perjanjian pertama kali dibuat. Ia berjalan menyusuri jalan berdebu, melewati ladang-ladang kering, hingga akhirnya mencapai batas hutan. Pohon-pohon besar menjulang, membuat tempat itu terlihat lebih gelap dari seharusnya. Udara di sana lebih dingin, dan angin yang berhembus membawa suara-suara samar yang membuatnya mengingat kembali malam ketika ia pertama kali mendatangi orang tua itu. "Aku harus selesai hari ini," gumamnya. Langkahnya berat, tetapi ia tetap memaksa maju. Dalam hati, ia tahu ia tidak mungkin mundur lagi. Setiap langkah menuju rumah panggung tua itu adalah langkah menuju nasibnya, entah kebebasan atau kematian. Saat ia mendekat, rumah panggung tua itu tampak tak berubah. Ringkih, berdinding bambu dengan atap rumbia yang hampir runtuh. Namun anehnya, meski tampak reyot, bangunan itu terlihat seperti tidak ditinggalkan sama sekali. Ada aroma dupa yang masih tercium samar. Rozak berhenti di depan pintu. Tangannya gemetar sebelum akhirnya ia mengetuk. Tok, tok. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Tok, tok, tok.
Masih tidak ada jawaban, namun tiba-tiba pintu berderit terbuka sendiri. Ruangan di dalam gelap, hanya ditemani cahaya samar dari dupa yang membara di pojok ruangan. Rozak masuk pelan-pelan. Mbah, aku datang, aku ingin bicara." Tidak ada suara. Namun ketika ia melangkah lebih jauh, tiba-tiba sebuah suara serak terdengar dari kegelapan. "Aku sudah menunggumu, Rozak." Tubuh Rozak merinding seketika. Dari sudut ruangan, sang mbah muncul perlahan. Tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali Rozak melihatnya, wajahnya lebih pucat dan matanya terlihat cekung seperti orang yang jarang tidur. "Kau terlihat berbeda," kata mbah itu sambil menatapnya. Rozak menahan emosi yang berputar-putar dalam kepalanya. "Mbah, aku ingin menghentikan perjanjian ini." Mbah itu tersenyum tipis, senyum yang anehnya lebih menyeramkan daripada menenangkan. "Perjanjian tidak bisa dihentikan begitu saja, Nak. Kau yang memulainya, kau yang menginginkannya. Aku tidak tahu kalau akan seperti ini. Aku tidak tahu tumbalnya harus kakekku. Aku tidak mau lagi." Mbah itu melangkah mendekat, suaranya semakin dingin. "Perjanjian dunia gelap tidak mengenal kata menyesal. Kau sudah memberi tumbal, itu berarti kau sudah masuk lebih dalam dari yang kau kira." Rozak merasakan dadanya panas. Jimat itu kembali berdenyut keras, seolah menanggapi kata-kata mbah itu. "Aku tidak peduli, ambil jimat ini, ambil kembali semua yang kalian beri. Aku tidak mau apapun." Mbah itu berhenti berjalan, matanya berubah lebih gelap, seperti lubang hitam. "Kalau kau ingin keluar, satu-satunya cara adalah melawan apa yang sudah kau ikuti." "Apa maksudnya?" "Musnahkan jimat itu." Rozak membelalakan mata. "Tapi jimat ini menempel di kulitku." "Itulah masalahnya," mbah itu mendesah panjang. "Kau membiarkan mereka masuk terlalu dalam. Sekarang jimat itu bukan benda lagi. Itu sudah menjadi bagian dari tubuhmu, bagian dari jiwamu." Rozak mundur selangkah, merasa ngeri. "Lalu bagaimana aku memusnahkannya?" Sebelum sang mbah menjawab, suara keras menggema di seluruh ruangan, seperti badai mengamuk. "Kau tidak akan lepas." Suara itu dalam, menggema, dan memenuhi setiap sudut ruangan. Bayangan hitam yang selama ini menghantui Rozak muncul di sebelahnya. Tinggi, kurus, dengan mata merah menyala, lebih besar, lebih mengerikan daripada sebelumnya. Mbah itu terhuyung ke belakang. "Kau seharusnya tidak membawanya ke sini." Bayangan itu bergerak menyerang. Ruangan itu bergetar hebat. Dinding bambu retak, lantai berderak. Dupa padam, menyisakan ruangan gelap total, hanya diterangi mata merah si bayangan. Rozak berteriak, "Aku mau bebas!" Bayangan itu mengulurkan tangannya, akan meraih kepalanya. Tapi tiba-tiba mbah itu mengangkat tongkat kayu yang dipenuhi ukiran mantra. "Lari Rozak, hancurkan jimat itu, hancurkan dengan keinginanmu sendiri, bukan kekuatan orang lain." Tongkat itu dihantamkan ke bayangan hitam, cahaya terang meledak, membuat ruangan putih seketika. Bayangan itu menjerit, jeritan panjang yang membuat kepala Rozak hampir pecah. Dalam cahaya itu, Rozak melihat jimat di dadanya menyala, membara, seperti logam panas yang menempel di kulit. Ia menjerit kesakitan, memegang dadanya. "Aku harus hancurkan ini." Bayangan itu merangkak kembali, meski tubuhnya terpecah-pecah seperti asap hitam yang berusaha menyatu lagi. "Kau milikku." Rozak berteriak, menekan jimat itu sekuat tenaga, meski panasnya membuat kulitnya seolah meleleh. "Aku tidak mau lagi. Aku tidak mau kaya karena tumbal. Aku tidak mau kau dalam hidupku." Tiba-tiba jimat itu retak. Retak kecil di permukaan. Lalu retak itu membesar. Dan dalam dentuman besar, jimat itu pecah berkeping-keping seperti kaca dihantam palu. Bayangan itu jerit, tubuhnya berputar seperti asap tersedot ke lubang kecil di udara. "Tidak!"
Dalam hitungan detik, bayangan itu hilang, menguap, tidak menyisakan apapun kecuali hawa dingin dan kesunyian. Rozak jatuh tersungkur, napasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat. Mbah itu terbaring tidak jauh darinya, tubuhnya lemas. "Sudah selesai, Nak," katanya dengan suara hampir tak terdengar. "Kau berhasil memutus apa yang orang lain tak pernah bisa putus." Rozak merangkak mendekat. Mbah, aku baik-baik saja." Mbah itu tersenyum samar. "Aku sudah tua, tugasku sudah selesai. Sekarang giliranmu, hidup tanpa bayangan." Setelah mengucapkan itu, sang mbah menutup mata. Napasnya hilang perlahan, tenang tanpa rasa sakit. Rozak menunduk, menangis dalam diam. Beberapa jam kemudian, ketika matahari sudah tinggi, Rozak keluar dari hutan. Tubuhnya lemah, tapi langkahnya jauh lebih ringan dari sebelumnya. Udara terasa lebih hangat, dunia terasa lebih terang. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi bayangan, tidak ada lagi jimat yang menempel di dadanya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar hidup. Namun ia tahu hidup barunya tidak akan mudah. Ia harus menanggung rasa bersalah atas kematian kakeknya. Ia harus menata kembali usaha apemnya tanpa bantuan hal-hal gelap. Ia harus belajar memulai dari awal. Tapi ia tersenyum kecil, karena setidaknya kini ia memulai dari tempat yang bersih, tanpa perjanjian, tanpa tumbal, tanpa bayangan yang mengejar. Dan itulah akhir dari perjanjian gelap yang hampir merenggut seluruh hidupnya.